You turn into the worst of me. Held on to every broken smile. I wish I never told you why I feel so close to us. Your hands still stained with colored dust. I'm shot from all your broken eyes. Still wish I never told you why I feel alive. But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gelsi Famdarsharjumah dari kelas 10-6. Hari ini saya berada di Museum Sumpah Pemuda, yaitu salah satu museum yang ada di Jakarta Pusat, Jalan Keramat Raya. Dan hari ini saya akan menceritakan sejarahnya. Ikuti saya ya. Bye-bye. Tempat ini disepakati menjadi Gedung Sumpah Pemuda. Diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sahidin 20 Mei. Saat masuk terdapat ada pahlawan-pahlawan bersejarah ya, Sumpah Pemuda. Lalu di sini ada foto-foto pengurus Kuartir Kepanduan Besar Indonesia. Lalu di sini ada Vespa angkatan 1966 milik Hatta Saleh. Di sini ada terdapat Pentas Kolonial Indonesia digelar 25 Juni 1938. Nah, di sini ada benda-benda sejarah, yaitu perlengkapan seragam anggota Hizbul Wathan, lalu ada kotak PPPK dan bendera INPO. Lalu ada penjelasan Indonesia Muda didirikan pada tanggal 30 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Wage Rudolf Supratman lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903. Ia adalah jurnalis pergerakan nasional yang bekerja untuk Surat Kabar Kaum Muda, Kaum Kita, dan Supratman juga merupakan seorang komponis yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ia mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali pada momen penutupan Kongres Muda II tanggal 28 Oktober 1908 di gedung Indo-Sisce Club Begum. Nah, di sini juga disediakan alat interaktif untuk membantu pengunjung melihat informasi lebih banyak. Selanjutnya kita ke ruangan belakang. Selanjutnya kita terdapat patung koleksi patung dada pemuda, yaitu bernama Leimena. Selanjutnya Katja Sungkana, dan terakhir yaitu Sultan Muhammad. Selanjutnya kita masuk ke ruangan sejarah keluarga Si Kong Leon. Rumah Kong Leon sebagai sejarah dikarenakan Si Kong Leon menyewakan rumahnya sebagai tempat kos dan rumah belajar bagi siswa Stovia karena terinspirasi dari anaknya yang juga bersekolah di Stovia. Bahkan kelak banyak keturunannya yang berprofesi sebagai dokter. Pada waktu itu, ia menyewakan rumah di Jalan Keramat 106 itu sebagai tempat kos-kosan para pemuda. Kos-kosan itu kemudian banyak dihuni para pemuda yang sedang bersekolah di Stovia dan Sekolah Hukum Batavia. Di sanalah para pemuda sering berdiskusi maupun belajar bersama. Seiring waktu, rumah itu juga difungsikan sebagai tempat berkumpul para aktivis pergerakan. Selanjutnya kita memasuki ruangan sejarah Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang dipimpin oleh Soegondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kongres tersebut dibagi menjadi 3 rapat, di mana ada sesi kedua Kongres Pemuda II yang membahas masalah pendidikan. Kongres Pemuda II adalah hasil dari kegagalan Kongres Pemuda I pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, alasan dilaksanakannya Kongres Pemuda II adalah untuk menumbuhkan ide-ide politik terbuka di kalangan anak muda melalui berbagai acara. Kongres Pemuda II ini tentunya memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Kongres ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dari semua organisasi pemuda di Indonesia, membahas mengenai masalah perkumpulan pemuda Indonesia.
Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dan didampingi Joko Marsai sebagai pemanggi wakil. Sementara itu Muhammad Yamin terpilih menjadi sekretaris dan Amir Syajarifuddin terpilih menjadi bendahara. Selain itu panitia Kongres Pemuda adalah Johan Muhammad Jaja Kaca Sungkana, Senduk Johannes Leimena, dan Rajeni Soeod. Selanjutnya, sejarah Jong Celebes. Jong Celebes, tokoh Jong Celebes, memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi. Organisasi ini didirikan antara 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jong Celebes adalah Roemondor Cornelis Refran Senduk, Arnold Mono Nutuhelena Moko Ginta, dan Agustin Magdalena. Lalu Jong Ambon berdiri pada 1917. Jeremias Kayodwe menjadi ketua pertama Jong Ambon. Tujuan utama organisasi ini adalah menghimpun rasa persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon. Kaum Betawi berdiri pada 1927. Sebelumnya pelajar dari Betawi bergabung ke dalam Jong Java ataupun Sekarauken. Para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru tempat Betawi menjadi identitas utama organisasi. Selanjutnya sejarah Jong Bataksbon. Awalnya Jong Bataksbon tergabung dalam Jong Soematranen-Bon. Namun karena terdapat perbedaan budaya pada 1926. Budaya Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Danoya Diningrat. Lalu ada perhimpunan pelajar Indonesia didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Rijkshoge School. Lalu selanjutnya ada sejarah manifesto politik 1925 yaitu. Lalu ada foto-foto panitia Kongres Pemuda dan jamuan makan bersama peserta Kongres Pemuda pertama. Lalu ada Kongres Pemuda pertama 30 April 2 Mei 1926, puncaknya pada 30 April sampai 2 Mei 1926 Kongres Pemuda Lalu ada ruang selanjutnya itu organisasi pergerakan nasional, yaitu Jong Java atau sebelumnya dikenal dengan nama Trikoro Dharma, didirikan oleh Satiman Worjo Sanjojo Kadarman Dasoya. Ada Jong Sumatran-Bon didirikan pada 9 Desember 1917 di Weteleveren, Batavia, organisasi untuk mempersatukan pelajar. Lalu di sini ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda, yaitu yang akan saya jelaskan yaitu dari tahun 1908 berdirinya Budi Utomo, 1912 berdirinya Indis Partij, 1919 berdirinya Trikoro Dharma, 1912 berdirinya Jong Sumatran-Bon, 1925 Indonesia Vereniging diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada 11 Januari 1925, terbentuknya Jong Islami Bon pada 1 Januari 1925, dan tahun 1930 dibentuk Komisi Persiapan Badan, dan 1945 Proklamasi Kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera Muti. Pada sidang BPKB, Amin membahas mengenai wilayah, dan terakhir Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional bukan hari libur pada tahun 1959. Lalu di sini ada penjelasan sekolah Batavia dan sejarah gedung. Lalu di sini ada peta. Weilteveren adalah sebuah kawasan Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah kota media Jakarta Pusat. Kawasan Weilteveren mulai dikembangkan sejak abad 17 ketika Heinrich Pfeiffer membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian pemerintah kolonial di sini. Lalu di sini ada sejarah gedung, yaitu ada foto Presiden Sumpah Pemuda kedua di Rumah Indekos Kramat 106 Stovia, Sekolah Dokter Jawa, dan Rijkshoge School de Batavia, sekolah hukum yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Para pelajar kemudian memutuskan untuk menyewa Rumah Indekos sebagai tempat tinggal. Rumah Indekos di Kramat nomor 106 menjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di tempat inilah kesadaran sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Lalu ini terdapat Monumen Persatuan Pemuda 1938, yaitu yang bisa kita kenal Monumen Sumpah Pemuda yang biasa kita lihat. Dan di sini kita bisa lihat ada bagan sejarah perumusan Sumpah Pemuda. Demikian selesai dari Museum Sejarah Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.